Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Nikitut Artubu Harumningsi dengan NIM 22055111031. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban saya pada soal ujian tengah semester perancangan irigasi dan bangunan air. Untuk soal yang pertama itu jelaskan bagian-bagian bendung dan fungsi dari bagian-bagian bendung tersebut. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa bendung merupakan bangunan air yang dibangun melintang sungai atau daerah aliran yang berfungsi menaikkan elevasi muka air agar dapat mengaliri daerah yang lebih tinggi atau daerah yang sama tingginya. Ini referensi dari jurnal dengan penulis Amril pada tahun 2021. Nah, adapun perbedaan antara bendung dan bendungan, yang dimana bendung ukurannya kecil, meninggikan muka air, dan tidak dapat menyimpan air. Sedangkan bendungan itu ukurannya besar, meninggikan muka air, dan dapat menyimpan air. Terdapat bagian-bagian bendung, yaitu pertama tubuh bendung, kolam olakan, pintu penguras dan dinding pemisah, pintu pengambilan, saluran intake, kantong lumpur, pintu pembilas, saluran irigasi, dan bangunan pelengkap. Yang pertama itu tubuh bendung. Tubuh bendung merupakan bagian utama konstruksi bendung yang berfungsi dalam menaikkan elevasi muka air dari suatu aliran menuju aliran tujuan hingga mencapai ketinggian tertentu. Nah, bangunan ini melintang terhadap aliran sungai agar mampu menyalurkan kelebihan air secara aman ke hilir dari tekanan hidrostatis di hulu. Tubuh bendung berada di sini, dan kalau dari secara keseluruhan itu berada di sini. Selanjutnya, kolam olakan, yang merupakan bagian setelah tubuh bendung yang berfungsi memperlambat laju aliran sebelum mencapai hilir bendung, serta terdapat cekungan sebagai peredam energi dari tekanan air aliran di tubuh bendung sehingga sebelum mencapai hilir, aliran sudah mulai stabil. Nah, aliran air dari tubuh bendung itu jatuh di kolam olakan. Di sini kan tadi tubuh bendung. Nah, aliran airnya itu di sini akan jatuh di kolam olakan. Selanjutnya itu pintu penguras dan dinding pemisah. Yang pertama, pintu penguras yang merupakan bagian untuk menampung endapan yang terbawa dari aliran. Di sini pintu penguras, di sini tubuh bendung. Kemudian dinding pemisah, yaitu bagian struktur yang membelah aliran saat menuju pintu penguras. Di sini adalah dinding pemisahnya. Selanjutnya, pintu pengambilan atau intake, yaitu pintu yang terletak bersebelahan dengan pintu penguras. Pintu ini yang menangkap aliran air agar bisa diteruskan ke saluran intake. Dan pintu ini dilengkapi dengan tralis yang akan mencegah masuknya sampah ke aliran selanjutnya. Nah, di sini bisa dilihat ada tralis. Dan di sini bisa dilihat bahwa sampahnya itu terhalang atau tidak langsung terbawa oleh arus. Jadi, air yang disalurkan ke saluran selanjutnya itu lebih bersih dari awalnya. Nah, ini dia saluran intake. Pada saluran ini, saluran dari pintu pengambilan diteruskan ke saluran irigasi. Jadi, tadi kan di intake-nya, kemudian di saluran intake-nya itu eh, di sini sebelum diteruskan ke irigasi itu ada endapan sehingga sampah-sampah tidak langsung ke saluran irigasi. Nah, saat diteruskan akan melewati kolam lumpur terlebih dahulu. Nanti kita akan mendengar apa itu kolam lumpur. Nah, kolam lumpur itu sama dengan kantong lumpur. Merupakan bagian dari bendung yang merupakan struktur yang dimensinya lebih besar dari saluran. Yaitu saluran pengambilan agar bisa memperlambat laju air dan kemudian endapan yang masih lolos akan terperangkap sebelum lanjut ke saluran irigasi. Kantong lumpur itu ada di sini seperti ini karena dia itu lebih besar, jadi otomatis kan kalau daerah lebih besar alirannya itu tidak langsung melaju lebih cepat, alias dia akan lebih lama di bagian itu sehingga endapan-endapannya itu yang belum tersaring dari bagian sebelumnya itu bisa tersaring di sini atau diendapkan di sini. Sehingga untuk ke saluran berikutnya itu airnya lebih bersih. Kemudian
Bagian pintu pembilas. Pembilas berfungsi untuk membilas atau membuang sisa kelebihan air yang masuk dari pintu intake. Sisa kelebihan air dibuang karena pada umumnya tidak semua kondisi sawah memerlukan air. Jadi dengan adanya saluran pembilas ini, air yang akan ke saluran irigasi dapat dikontrol. Seperti yang kita ketahui misalnya di pertanian, tidak selamanya itu pertanian membutuhkan air. Kadang ada masa mereka tidak terlalu membutuhkan air, jadi tidak akan menyebabkan kelebihan di saluran irigasinya. Nah, selanjutnya saluran irigasi. Dengan melewati beberapa bagian tadi, aliran akan sampai di saluran irigasi yang kemudian akan digunakan oleh masyarakat memenuhi kebutuhan mereka seperti bertani, berkebun, dan lain-lain. Saluran irigasi terdiri dari saluran primer. Di sini ini berdasarkan lokasi yang menjadi tugas perancangan Irbang kelompok saya, yaitu kelompok 9. Di sini merupakan saluran primernya, itu saluran yang paling besar dan terdapat bangunan bagi yang merupakan bangunan pelengkap agar aliran terpecah menjadi saluran sekunder dan tersier. Nah, terdapat pula bangunan sadap yang memecah saluran primer ke tersier jika saling berdampingan. Jadi, kadang saluran primer itu ada beberapa saluran primer itu berdampingan atau tidak ke tersier, tidak ke sekunder dulu, tapi bisa langsung ke tersier. Itu dengan bangunan sadap. Selanjutnya itu bangunan pelengkap. Bangunan pelengkap merupakan bangunan pendukung bendung. Bangunan ini seperti papan duga, ini biasanya untuk mengukur ketinggian air, kemudian papan informasi untuk mengetahui saluran di sini itu saluran bagian apa dan namanya apa. Kemudian ada rumah jaga dan ya ada jembatan juga dan ada tangga. Dan masih banyak lagi yang lain, tapi di sini di tempat yang saya survei bersama teman-teman kelompok ada 4 saja. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu jelaskan sketsa rencana tinggi air di bendung dan hal-hal yang harus dihitung untuk mendapatkan analisis hidrolika di bendung. Nah, adapun langkah-langkah perhitungan hidrolis bendung yang perlu kita ketahui yaitu pertama perhitungan lebar efektif atau BEF dan tinggi mercu atau P, kemudian perhitungan ketinggian air maksimum di atas mercu bendung atau H, ketiga perhitungan tinggi air dan ketinggian energi pada tiap titik yaitu E dan D, kemudian perhitungan dalam penggerusan T dan panjang penggerusan atau L, dan yang terakhir perhitungan elevasi pada tiap titik. Yang pertama perhitungan lebar efektif BEF dan tinggi mercu atau P. Yang pertama perlu kita lakukan adalah menyediakan data dan kemudian kita dapat melakukan perhitungan D3. Perhitungan D3 itu dapat dilakukan dengan persamaan berikut, yaitu Q sama dengan A dikali V, maaf, kemudian A sama dengan B tambah M dikali D3, kemudian dikali D3 lagi. Selanjutnya P yaitu B tambah 2 dikali D3, akar 1 tambah M kuadrat. Kemudian R itu A per P. Dan kemudian untuk rumus C itu ada dua, yaitu rumus dari Bézin dan dari Cauchy. Yang Bézin itu 87 per 1 ditambah gamma B per akar R. Sedangkan kalau dari Cauchy itu C-nya itu akar R dikali I. Nah, terdapat pula ketentuan jenis dinding. Di sini kami menggunakan saluran tanah dengan kondisi biasa, maka gamma B-nya itu 1,3. Di sini kita mengetahui terlebih dahulu apa sih bagian-bagian penampang bentang sungai. Di sini ada untuk luasan di atas itu ada itu B. Kemudian di sini D3 itu ada di sini. Kemudian ada M dan 1. Kemudian B kecilnya itu ada di bawah, jadi lebih kecil dari yang di atas, sehingga membentuk trapesium. Kemudian untuk totalan dari B kecil dan B besar itu namanya BN. Untuk keterangannya bisa dilihat dari sini. Oke, next ke perhitungannya. Di sini nilai D3 itu bisa
di input hingga terdapat error sama dengan 0. Sini. Yang dimana nilai key artinya sesuai dengan rancangan yang direncanakan. Nah, di sini kan kita menginput D3. Di sini kita bebas menentukan mau angka berapa, tetapi kita harus mendapatkan errornya itu sampai 0. Maka data yang mendapatkan error 0 itu yang digunakan. Nah, dari sini ternyata yang mendapatkan 0 D3-nya itu 2,22. Kemudian kita perhitungkan FR-nya dengan rumus FR sama dengan V per akar G dikali D3. Nah, FR-nya itu 0,7. Itu lebih kecil dari 1, maka dia termasuk ke dalam aliran subkritis. Kemudian kita lanjut, eh, kita setelah D3 diketahui, maka hitung terlebih dahulu lebar bendungnya. Untuk menghitung lebar bendung, kita harus mengetahui dulu BN dengan rumus B tambah 2 dikali 1/2 dikali D3, sehingga BN menghasilkan 37,22. Untuk perhitungan di sini, saya menggunakan perhitungan dari irigasi yang kelompok saya apa? Maaf, irigasi, irigasi, bendung, bendung yang kelompok kami survei dan data-datanya yang diberikan oleh dosen. Nah, di sini kita memperoleh BN-nya 37,22. Selanjutnya itu lebar maksimum bendung atau B dengan rumus 6/5 dikali BN, sehingga B diperoleh 44,64 meter. Selanjutnya kita diketahui T-nya itu 1,5 meter. Selanjutnya kita menghitung lebar pintu penguras dengan cara B1 itu 0,1 dikali B. Sehingga memperoleh 4,40. Sehingga ini merupakan angka dari lebar pintu pengurasnya. Kemudian kita mencari N, yaitu B1 tadi per 2, sehingga N itu 2,2 kita bulatkan menjadi 3, yaitu jumlah pintu pengurasnya. Kemudian untuk mencari B1 sendiri, B1 per N, jadi B1 menghasilkan 1,47, kita bulatkan menjadi 1,5, yaitu lebar dari pintu pengurasnya. Selanjutnya, kita akan mencari lebar efektif atau BF-nya dengan rumus B dikurang T dikurang 0,2 B1. Untuk keterangannya seperti di slide, yaitu BF itu lebar efektif bendung, B itu lebar seluruh bendung, T itu jumlah tebal pilar, dan B1 itu jumlah lebar pintu pembilas. Nah, setelah itu bisa dilanjutkan mencari lebar efektif. Kan tadi udah diketahui rumusnya. Kemudian dengan tebal pilar yang diambil 1,5, jumlah pilarnya 4, sehingga diperoleh BF-nya itu 37,1 meter. Nah, di sini ada sketsa lebar efektif bendung, yang dimana di sini merupakan dari tubuh bendung itu sendiri, B lebarnya. Kemudian kan aliran itu ke sini, ke pintu penguras dan kolam olakannya itu dari kolam olakan kemudian ke pintu pengurasnya, sehingga diperoleh lebar BF-nya. Kemudian lanjut untuk mencari P atau tinggi mercub. Di sini diketahui data hidrolis itu dengan uraian seperti berikut dan datanya. Kemudian diketahui untuk rumus P itu sama dengan elevasi tinggi mercub bendung atau X dikurang elevasi dasar sungai pada bendung atau Y. Berdasarkan data-data di sini, kita akan lanjut ke perhitungannya. Nah, dari data tersebut sehingga diperoleh P dengan menentukan tinggi mercubendung. Di sini berdasarkan data di lokasi juga dan data-data lainnya yang sudah tersedia, kemudian kita cari P dengan dengan diketahuinya elevasi tinggi mercubendung dan elevasi dasar sungai pada bendung. Seperti rumus yang
slide sebelumnya, sehingga P sama dengan 4,4 meter. Kemudian yang kedua, perhitungan ketinggian air maksimum di atas mercubendung. Dengan cara kita menghitung terlebih dahulu total di hulu atau HE, hasilnya harus hingga sama dengan hasil perkiraan. Hasil perkiraan jadi errornya 0. Nah, di sini untuk sketsanya itu, di sini ada MAN, itu muka air normal, dan MAB, muka air banjir. Dan ada beberapa ketentuan-ketentuannya atau parameternya yang akan kita ketahui melalui perhitungan selanjutnya. Nah, untuk bendung yang dipakai itu yang tipe OG, yang dimana dengan rumus QD sama dengan CD kali BEF dikali H pangkat 3/2. Kemudian eh, HE, turunan pertamanya, yaitu sama dengan QD per CD dikali BF akar 2/3. Kemudian untuk CD itu yang di sini diperoleh dari C1 dikali C2 dikali C3. Untuk memperoleh C1, C2, C3 nanti akan ada di slide selanjutnya. Nah, di sini kita menghitung total di hulu atau HE. Kan KD udah diketahui rumusnya di sini sampai BF sampai HE pun. Nah, di sini kita akan mencoba trial and error dengan memasukkan HE atau tinggi perkiraan. Di sini saya masukkan 2,991, 2,995, dan 2,57. Nah, di sini antara ketiga ini harus menghasilkan error 0. Dan dari ketiga ini ternyata perkiraan HE 2,57 itu menghasilkan 0. Yang dimana perkiraan itu terdiri dari dengan error ini didapatkan dari HE ini dikurang sama ini. Jadi sama dengan 0. Jadi kalau di sini sudah sama, otomatis sudah memenuhi ketentuan. Jadi didapatkan tinggi air di puncak atau mercubendung HA itu 2,57 di sini. Nah, kemudian dimasukkan ke rumus ini dan diperoleh 2,50. Dengan itu HE aksen itu tidak sama dengan HE, artinya memenuhi. Nah, di sini saat kita menghitung total di hulu atau HE, kita memerlukan maaf, C0, C1, C2 agar bisa menghitung CD. Untuk contoh itu maaf, untuk contohnya di sini saya akan membahas pada 2,991. Berdasarkan ketentuan C0 itu pasti 1,3. Kemudian untuk C1 itu dilihat dari grafik ini dengan maaf, grafik ini dengan menentukan terlebih dahulu HE per HD dan P per HD. Untuk rumusnya, HD itu P tambah HE dikurang D3, sehingga memperoleh 5,71 meter. Kemudian kita menghitung P per HD diperoleh 0,85, dan HE per HD itu 0,85 juga. Jadi di sini eh, kita HDHE. Oke, kita ulang ya guys ya.
Baik, untuk menghitung total di hulu tadi kan kita harus mengetahui C0, C1, C2. Nah, C0 itu berdasarkan ketentuan itu 1,3. Selanjutnya C1 itu dilihat dari grafik dengan menentukan terlebih dahulu HE per HD dan P per HD. Nah, di sini HE itu sama dengan H1 juga. Kemudian di sini terdapat rumus HD itu sama dengan P plus HE dikurang D3 memperoleh 5,71. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus ini untuk P per HD diperoleh 0,85. Ini P per HD bisa dilihat. Nah, di sini 0,85 itu hampir mencapai satu, tapi tidak lebih dari satu. Oleh karena itu, saya mengambil garis, menarik garis dari, menyentuh garis pada satu. Kemudian HE per HD itu diperoleh, mohon maaf di sini saya salah, harusnya 0,58. Nanti saya akan koreksi lagi. Nah, di sini ditarik garis dari 0,58 ke yang tadi yang saya bilang 0,8 itu diambil satu, kemudian ditarik garis ke bawah sehingga diperoleh 0,92. Jadi di perhitungan saya sudah benar di sini 0,58 dan di sini 0,85, kemudian memperoleh 0,92. Jadi saya hanya salah di PPT, nanti akan saya koreksi Bu dosen. Nah, kemudian kita lanjut pada di sini perhitungan ketinggian air maksimum di atas mercu bendung atau H dengan ketingginya kecepatan di atas bendung atau HV0. Yaitu sama juga dengan cara trial and error untuk memperoleh HV0 dan HV0 aksen. Dengan persamaan seperti berikut, H sama dengan HE dikurang HV0, A sama dengan BF dikali D0, kemudian V0 itu sama dengan QD per A, dan D0 itu sama dengan eh, H per H plus P, dan HV0 sama dengan V0 kuadrat per 2G. Untuk ketentuan, maaf, keterangannya bisa dilihat di sini. Nah, rumus-rumus tadi kita masukkan ke dalam Excel dengan kita melakukan taksiran terhadap HV0 aksen, yaitu di sini saya menggunakan 0,03, 0,05, dan 0,06. Dari perhitungan rumus-rumus ini, kita cari yang errornya 0. Dan di sini ternyata saya memperoleh error 0 itu pada taksiran 0,06. Sehingga diperoleh data HV0 itu 0,06, H itu 2,51, D0 itu 6,91, A itu 256,36, dan V0 itu 1,07. Selanjutnya itu perhitungan tinggi air dan ketinggian energi tiap titik. Yang pertama yang perlu kita hitung itu tinggi energi pada aliran kritis. Yang dimana dibagi menjadi DC, EC. Nah, untuk mencari DC dengan rumus seperti ini, yaitu Q kuadrat per G pangkat 1/3, kita harus mengetahui dulu Q-nya, Q kecil. Jadi, untuk mengetahui Q kecil ini dengan rumus Q kecil sama dengan Q besar per LEF atau sebenarnya sama dengan BF. Nah, Q ini memperoleh 7,4124 meter kuadrat per DT, sehingga DC diperoleh 1,7759 meter. Nah, setelah itu kita dapat lanjut pada menentukan harga EC. Untuk menentukan harga EC, kita memerlukan data DC, di sini sudah diperoleh. Nah, selanjutnya itu HVC. Dan untuk HVC, kita memerlukan data VC, sehingga kita menghitung terlebih dahulu VC dengan rumus Q per DC diperoleh 4,1739 meter per DT, dan HVC dengan rumus VC kuadrat per 2G sehingga memperoleh HVC itu 0,8879 meter,
Dan bisa dilanjutkan dengan mencari EC dengan rumus di sini, memperoleh 7,0638 meter. Untuk keterangan DC, VC, HVC, dan EC bisa dilihat pada slide. Selanjutnya itu kita mencari tinggi energi air terendah pada kolam olakan atau E1. Nah, dilakukannya trial and error dengan menentukan kecepatan aliran perkiraan terlebih dahulu. Adapun parameter-parameter yang harus ditentukan yaitu D1 sama dengan Q per V1, HV1 sama dengan V1 kuadrat per 2G, E1 sama dengan D1 tambah HV1, dan di sini E1 ini itu sama dengan EC. Untuk keterangannya bisa dilihat pada slide. Nah, berdasarkan parameter tadi dan rumus-rumusnya, kita masukkan ke dalam Excel dengan memperkirakan lagi V1-nya. V1 yang menghasilkan error itu datanya yang dipakai. Nah, di sini saya menggunakan perkiraan tuh 11, 11,208 dan 11,5. Dan ternyata yang menghasilkan error 0, maaf, itu 11,208. Sehingga diperoleh V1 itu 11,208 M per DT, D1 itu 0,6614, HV1 itu 6,4025, E1 itu 7,0639, dan E1 kan sama dengan EC, jadi hasilnya juga sama. Nah, selanjutnya kita menghitung tinggi energi atau air tertinggi pada kolam olakan E2. Dapat dilakukan perhitungan dengan mencari FR terlebih dahulu dengan rumus V1 per kuadrat G dikali D1 menghasilkan 4,4002. Nah, dari FR itu kita bisa lanjut ke D2 dengan rumus seperti berikut. Sehingga menghasilkan D2 itu 3,7981 meter. Nah, dari D2 tadi kita dapat menghitung V2 karena rumusnya itu Q per D2. Jadi diperoleh V2 itu 1,9516 meter per DT. Kemudian lanjut ke HV2, itu dengan rumus HV2 kuadrat per 2G diperoleh 0,1941 meter. Dan yang terakhir kita mencari E2-nya, itu dari D2 plus HV2 sama dengan 3,9922 meter. Untuk keterangan dari simbol-simbol berikut itu ada dalam slide. Dan next, pada perhitungan untuk mencari tinggi energi di hilir bendung atau E3. Nah, pada perhitungan bendung kan diperoleh tadi D3 itu 2,220 meter. Maka dilanjutkan dengan perhitungan mencari V3 terlebih dahulu. Itu dengan rumus Q per D3 memperoleh 3,3383 meter per DT. Kemudian lanjut ke tinggi kecepatan di hilir bendung atau HV3, itu dengan rumus V3 kuadrat per 2G memperoleh 0,5680 meter. Dan selanjutnya tinggi energi di hilir bendung atau E3 itu memperoleh 2,7884 meter. Untuk ketentuannya bisa dilihat, untuk keterangan dari parameter tersebut dapat dilihat dalam slide. Next, yaitu perhitungan panjang dan dalam kolam olakan. Yang pertama itu kita mengetahui terlebih dahulu dalam pengerusannya. Nah, dalam pengurusan tadi, untuk dalam pengurusan itu didapatkan D0 itu 6,91 meter di perhitungan sebelumnya. Nah, kemudian D3 juga 2,20 meter dan Q sama dengan 7,4124 meter kuadrat per DT, serta D itu 300 mm. Nah, kemudian dari data ini kita memperhitungkan beda tinggi muka air di hulunya itu H dengan D0 kurang D3 diperoleh 4,690 meter.
Kemudian kita masukkan ke dalam, Scholes formula, itu T dengan rumus seperti berikut, sehingga diperoleh T tersebut atau dalam pengurusan tersebut sebesar 3,2668 meter. Selanjutnya kita menghitung panjang pengerusan. Nah, panjang pengurusan dapat dihitung dengan data yang diperoleh tadi, yaitu V1 sama dengan 11,208 meter per detik, H sama dengan 2,51 meter, dan P sama dengan 4,4 meter. Maka panjang dapat dihitung dengan rumus L, parameter panjang, yaitu V1 tambah akar 2G. G kali H, kemudian akar lagi 2P per G. Nah, setelah itu baru ditambah dengan H. Sehingga untuk panjang diperoleh 19,7718 meter. Untuk keterangan dari parameter-parameter ini bisa dilihat pada slide ini. Next. Nah, kita lanjut pada perhitungan elevasi tiap titik. Di sini, maksudnya itu pengelompokan data-data perhitungan. Kan tadi kita sudah memperoleh perhitungannya. Nah, data-data ini kita kelompokkan agar mempermudah saat, perancangan. Untuk di sini itu terdapat elevasi dasar sungai, elevasi muka air normal, elevasi muka air banjir, elevasi energi kritis, energi di hilir bendung, dasar kolam olakan, dan sungai maksimum di hilir. Terdapat juga rumusnya di sini dan diperoleh hasilnya seperti di slide. Next. Nah, untuk sketsa ini sudah kelompok kami buat, kelompok saya buat berdasarkan data-data yang diperoleh dari perhitungan sebelumnya. Contohnya nih, MAN itu sudah diperoleh plus 152,6 meter, kemudian MAB plus 155,11 meter. Di sini juga terdapat elevasi dasar sungainya diperoleh 148,2 meter. Next ke soal ketiga. Jelaskan tahapan perhitungan dan penentuan jenis mercu dan cara menggambarnya. Untuk langkah-langkahnya itu pertama kita menentukan bagian muka bendung atau upstream face. Itu berdasarkan parameternya diperoleh pada perhitungan sebelumnya, H itu sama dengan 2,510 meter dan P sama dengan 4,4 meter. Maka P per H itu 1,7530. Dengan nilai P per H dapat dilihat ketentuan tabel untuk mengetahui kemiringan muka bendung. Tabel ini dapat diperoleh pada KP02. Di sini diketahui P per H itu ada kurang dari 0,4, itu kemiringan 1:1, dan seterusnya. Dan karena P per H di sini 1,7, artinya lebih dari 1,5, maka kemiringannya tergolong vertikal. Nah, karena vertikal, menggunakan tipe Ogee yang berfungsi sebagai tirai luapan bawah pada bendung ambang tajam aerasi. Desain ini akan meminimalkan kerusakan pada bendung dan memaksimalkan umur bendung. Nah, di sini tipe vertikal kita mengambil, untuk gambar Ogee ketentuannya itu seperti ini. Fungsinya, di sini kan 90 derajat ya, sudah berdasarkan ketentuan vertikal. Di sini kita akan memperoleh data-data yaitu, R0 0,5 HD dan R1 0,2 HD. Serta, di sini X0 itu 0,282 HD yaitu dari asal. Kemudian untuk, X1 itu 0,175 HD itu titik koordinatnya. Nah,
Di sini juga diperoleh untuk rumus X nanti akan dijabarkan di slide selanjutnya. Dari data-data ini, berdasarkan ketentuan, kita kalikan semuanya dengan H, itu 2,510 meter. Sehingga diperoleh X0 itu 0,439 meter, X1 itu 0,708 meter, R0 itu 1,255 meter, dan R1 itu 0,502 meter. Kemudian langkah yang kedua itu menentukan bagian belakang bendung atau downstream. Nah, untuk merencanakan permukaan mercu Ogi bagian hilir, eh, itu berdasarkan Army Corps of Engineers itu mengembangkan persamaan sebagai berikut, yang dimana X pangkat N sama dengan K dikali H pangkat N dikurang 1 dikali Y. Nah, untuk keterangannya bisa dilihat di slide ini. Untuk mencari K dan N yang dibutuhkan untuk mencari X pangkat N, itu dengan ketentuan dari tabel ini yang bersumber dari KP 02 2013. Yang di sini kita kan kemiringan permukaannya vertikal, jadi K-nya itu 2 dan N-nya itu 1,85, sehingga diperoleh persamaan downstream-nya itu dengan memasukkan K dan N ke rumus ini, diperoleh X pangkat 1,850 sama dengan 2 dikali 2,510 pangkat 1,850 dikurang 1 dikali Y. Sehingga diperoleh X pangkat 1,850 sama dengan 4,373 Y. Selanjutnya kita masukkan atau substitusi ke persamaan Y. Diperoleh Y itu sama dengan 0,229 X pangkat 1,850. Langkah ketiga yaitu menentukan koordinat titik singgung antar garis lengkung dan garis lurus sebagian hilir spillway. Dengan kemiringan 1,1 diketahui eh, Y itu kan tadi udah diketahui di slide sebelumnya. Nah, untuk turunan pertamanya, maka diubah menjadi 1,850 dikali 0,229 X pangkat 0,850. Sama dengan 0,423 X pangkat 0,850. 0,850 ini diperoleh dari 1,850 dikurang 1 berdasarkan rumus turunan pertama. Nah, maka XC dapat diperoleh dengan persamaan DY per DX sama dengan tangen theta sama dengan 1/1. Itu dirubah sehingga menjadi 1 sama dengan 0,423 X pangkat 0,850. Sehingga X pangkat 0,850 sama dengan 1 per 0,423 dan diperoleh XC itu sama dengan 2,751 meter. Ini dari puncak spillway-nya. Kemudian nilai XC disubstitusikan ke persamaan Y untuk mendapatkan YC. Di sini kan diperoleh persamaan Y-nya. Kemudian disubstitusikan XC-nya. Sehingga memperoleh YC itu 1,487 meter. Ini dari sumbu spillway-nya. Ini dari puncak, ini dari sumbu. Next. Kita untuk langkah keempat, kita menghitung lengkung mercu spillway bagian hilir. Nah, tadi kan sudah diketahui Y, rumus Y. Kemudian diketahui juga data XC dan YC. Nah, di perhitungan sebelumnya, itu diketahui juga elevasi muka air normal itu plus 152,6 meter. Di sini saya menggunakan interval 0,1 agar lebih rinci. Nah, diperoleh koordinat lengkung bagian hilir downstream-nya seperti ini. Yang dimana untuk X-nya itu interval 0,1 sampai saya memperoleh 2,75 yaitu dari XC.
Dan berdasarkan rumus Y, hingga mendapatkan YC 1,487 sesuai. Maka karena X dan Y-nya sudah sesuai dengan XC dan YC, maka elevasinya bisa dipakai yaitu 151,113 untuk lengkung mercu spillway bagian hilirnya. Kemudian untuk langkah kelima itu bagian hilir spillway dengan kemiringan. Nah, diketahui elevasi lengkung mercu bagian hilirnya itu tadi 151,113. Kemudian di perhitungan sebelumnya itu elevasi dasar kolam olakan 147,54. Maka menghitungnya dengan elevasi lengkung ini dikurang sama dengan elevasi dasar kolam olakan, diperoleh 3,959 meter. Ini berfungsi untuk di penentuan Y. Eh, benar-benar. Y karena X itu sama dengan Y sama dengan X. Jadi di sini kita menentukan eh, X bebas dengan angka berapa hingga mencapai 3,96 sesuai ketentuan. Eh, karena Y sama dengan X maka akan sama mengikut sehingga didapatkan elevasi 147,154 itu berdasar sama dengan elevasi dasar kolam olakan. Jadi ketentuan ini memenuhi. Nah, untuk sketsa Mercubendung sendiri, di sini mohon maaf Ibu dosen, saya untuk progres di bagian perhitungan dan laporan sudah, namun untuk menggambar kebetulan saya dan kelompok saya belum menyelesaikannya, sehingga di sini saya menggunakan contoh dari cutting yang Ibu berikan pada pertemuan awal, tetapi di sini dapat saya pahami beberapa cara untuk menggambarnya dan kemungkinan saya bisa mempresentasikannya melalui gambar ini. Yang pertama itu kita menarik garis ini itu senilai P. Panjangnya itu senilai P. Kemudian kita offset sebanyak 2 kali, yaitu selebar offsetnya itu X0 itu 0,28 dan X1 itu 0,463 meter. Jadi diperoleh 3 garis ini. Selanjutnya, mohon maaf. Oh ya, di sini. Selanjutnya itu kita menarik. Oh, mohon maaf. Selanjutnya kita itu memerlukan lingkaran untuk mendapatkan eh, R1 dan R0. Jadi kita menarik garis yang dimana ini merupakan R0 dan ini ke samping merupakan R1 dengan jarak R1 itu 0,329 dan R0 itu 0,22. Kemudian sebenarnya sebelum itu di atas itu kita menggambar lingkarannya sebelum kita masukkan ke sini. Selanjutnya, nah dari lingkaran nanti saat di sini berbentuknya lingkaran. Nah, dari lingkaran ini kita bisa trim agar rapi, agar bentuk lengkungan seperti ini. Trim dari sini dan sini. Kemudian dari garis ini eh, untuk mendapatkan titik-titik ini kita offset ke kanan dengan konstanta yang digunakan. Nah, di sini kakaknya menggunakan konstanta 0,2, jadi di offset 0,2 sebanyak
yang diperhitungkan dari laporan Kakaknya itu. Nah, kemudian kita lanjut membuat garis di sini kita buat garis panjang, itu kemudian kita offset ke bawah sebesar koordinat Y dari perhitungan sebelumnya. Nah, kemudian untuk kelebih-kelebihannya ini, makanya di sini sudah ada itu karena sudah di-trim atau dipotong. Sehingga didapatkan garis-garis ini. Selanjutnya, kita kan dari sini nih, sampai sini saja garis lengkungnya. Nah, untuk garis panjangnya ini, cukup dengan menarik garisnya sampai ke bawah, yaitu di elevasi kolam olakan. Yang sebelumnya kita sudah menentukan garis elevasi kolam olakan, kemudian di offset ke atas itu elevasi dasar sungai, di offset lagi ke atas itu MAN-nya. Jadi ditinggal tarik garis ke bawah, mentok di elevasi kolam olakan. Di sini di sini tuh dengan 45 derajat. Kenapa 45 derajat? Karena sudah sesuai gambar itu 1:1. Sehingga diperoleh gambar seperti ini. Baik, karena dari yang saya pahami untuk penggambaran Mercibendung ini, sudah saya paparkan, kita next ke slide selanjutnya. Yaitu sekarang kita akan membahas yaitu soal 4, jelaskan bagaimana tahap penentuan apron dan crippland dan apa saja yang harus dipertimbangkan ketika merencanakannya. Nah, di sini kita menentukan perencanaan lantai dengan depan apron. Mohon maaf, ini saya ada kesalahan angka. Nanti saya akan perbaiki. Mohon maaf, Ibu dosen. Eh, izin melanjutkan. Nah, untuk mencari panjang lantai muka, maka yang menentukan adalah eh, H terbesar. H terbesar ini biasanya terjadi pada saat air muka setinggi mercu bendung, sedangkan di belakang bendung adalah kosong. Nah, seberapa jauh lantai muka ini diperlukan sangat ditentukan oleh garis hidrolik gradien yang digambar ke arah upstream dan tinggi ujung belakang bendung sebagai titik permulaan dengan tekanan sebesar 0. Miring garis hidrolik gradien disesuaikan dengan kemiringan yang diizinkan untuk suatu tanah dasar tertentu, yaitu dengan menggunakan creep ratio atau C. Kemudian kita melanjutkan untuk perencanaan lantai depan apronnya itu dengan pertama menentukan panjang lantai muka yaitu dengan blik, yaitu besarnya perbedaan tekanan di jalur pengaliran adalah sebanding dengan panjang jalan Kirkland dengan persamaan yang digunakan yaitu H sama dengan L per C, di mana H sama dengan beda tekanan, L sama dengan C dikali H, yaitu L panjang Kirklandnya dan C creep ratio-nya. Di sini juga diberikan ketentuan yaitu tabel weight creep ratio terdiri dari bahan apa yang digunakan, kemudian C length-nya dan C blade-nya. Nah, untuk menentukan panjang lantai muka dengan blade, pertama diketahui terlebih dahulu angka-angka AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH, HI, IJ, dan C. Kenapa C-nya di sini 11? Kita kembali ke slide ini.
C11 karena di sini kita menggunakan kerikil halus. Yang dimana pada black itu kan di sini kan kita akan menghitung pada black. Nah, pada black di sini strip atau tidak ada, jadi agar kita mendekati 12, kita menggunakan angka 11. Nah, kemudian ketentuan ini, data-data ini dimasukkan dengan rumus H dikali AB, H dikali BC. Diperoleh perhitungannya 0,27, 0,18, 0,27, 0,18, dan seterusnya. Dan diperoleh ketentuannya itu masuk ke kategori horizontal, vertikal, atau horizontal, dan seterusnya. Itu rumus ini merupakan rumus dari untuk mengetahui ini tuh daerah horizontal atau daerah vertikal. Nah, selanjutnya kita menentukan L dengan rumus seperti berikut yang di slide. Nah, dari rumus ini yaitu untuk H ini totalnya itu sebesar 2 dari totalan dari AB sampai IJ. Nah, maka L-nya itu 2 dikali 11, memperoleh 22,0 meter. Nah, selanjutnya kita menghitung faktor keamanannya, yang dimana faktor keamanan itu 20%. Jadi, 20% didesimalkan menjadi 0,2 dikali L, yaitu 22. Maka diperoleh faktor keamanannya itu 4,4 meter. Sehingga untuk L totalnya itu diperoleh 26,4 meter. Yaitu L ditambah faktor keamanan. Selanjutnya kita memasukkan data-data ini tadi, yang saya bilang ini, ke dalam tabel sesuai dengan ketentuan dari perhitungan, yaitu panjang vertikal, panjang horizontal, yang dimana creep line-nya itu dari 1 sampai 5. Nah, untuk menggambarnya nanti itu ketentuan angkanya dari angka dari nomor 1 sampai nomor 5. Nah, di sini berdasarkan panjang vertikalnya diperoleh totalannya itu 35,5 dan panjang horizontal itu totalnya 25. Selanjutnya menentukan panjang creep line atau creep leg. Kan tadi udah dengan black. Nah, sekarang kita dengan leg. Itu terdiri dari LV, itu total panjang vertikal, itu tadi yang sudah diperoleh 35,5 meter, dan LH itu total panjang horizontal itu 25 meter. Sehingga untuk panjang total creep line-nya itu diperoleh LH plus LV itu 60,5 meter. Nah, berdasarkan ketentuan, kita harus mengecek terlebih dahulu. L totalnya ini harus lebih besar atau sama dengan dari L, dari panjangnya. Sehingga kemudian kita lihat ternyata L total yang tadi itu lebih besar dari 14,724 meter. Jadi kategorinya aman. Selanjutnya, karena aman, konstruksi terhadap tekanan airnya itu aman. Selanjutnya ke pengujian kedua. Di sini angkanya, mohon maaf, di sini 7 karena sebenarnya berlanjut dari slide dari soal nomor 3. Tadi sampai 5, kemudian 6, kemudian 7. Nah, di sini untuk pengujian creep line-nya itu ada 2 cara, yaitu teori Blake-nya, itu dengan L sama dengan CC dikali HB. Yang dimana
ketentuannya L itu panjang kerap line yang diizinkan, CC itu koefisien Blake, dan HB itu beda tinggi muka air. Di sini kita mengetahui bahwa CC itu 11. Nah, kemudian kita mengetahui HB-nya itu berdasarkan perhitungan sebelumnya dengan rumus ini itu 4,69. Maka L-nya itu sesuai rumus menghasilkan 51,5856 meter. Sehingga kemudian untuk LB di perhitungan sebelumnya diperoleh 60,500 meter. Nah, berdasarkan syaratnya itu L lebih kecil dari totalan L. Nah, L kan tadi 51,5856 meter. Ternyata lebih kecil dari totalan L-nya itu 61. Maka ini kategori berdasarkan teori Black-nya kategorinya aman. Maksudnya ke teori length, yaitu L sama dengan CW dikali HB, yang dimana CW ini merupakan koefisien length. Maaf. Nah, di sini diketahui CW sama dengan 4. Kenapa bisa diketahui 4? Berdasarkan tabel ini, kan tadi kita menggunakan yang 11, karena di sini strip. Karena kita menggunakan bahan kerikil halus. Nah, nilainya dari kerikil halus adalah 4. Oke, kita kembali lagi ke slide tadi. Nah, CW-nya 4, maka L-nya itu sama dengan dari rumus CW dikali HB itu 18,7584 meter. Kemudian diperoleh LD perhitungan sebelumnya, yaitu dengan rumus LV ditambah sepertiga LH. LD diperoleh 44 meter. Berdasarkan syaratnya itu L itu harus lebih kecil dari LD. L itu 18,7584 itu lebih kecil dari LD 44. Itu. Sama seperti di sini, L-nya ini lebih kecil daripada ini. Ini sebenarnya dibulatkan dari 60,5 menjadi 61. Jadi untuk data-datanya menggunakan kedua teori menghasilkan kategori aman. Nah, untuk sketsanya di sini sekali lagi mohon maaf Ibu dosen, kelompok saya belum mencapai progres menggambar, hanya sampai di laporan dan di Excel-nya. Nah, eh, untuk di sini sketsanya saya ingin menjelaskan sedikit yang saya ketahui, yaitu pertama untuk membuatnya itu biar tekanan input dulu ke gambar dengan angka-angka yang sesuai MAN, elevasi, dan seterusnya. Kemudian eh, panjang apronnya dari sini ditarik garis dengan dibatasi ketika beda beda tekanan di input ini sampai ujung sehingga ada ini sudut ini. Kemudian mohon maaf di sini ke sini sampai sudut. Nah, kemudian di offset di sini berdasarkan ketentuan cutting yang contohnya Ibu berikan itu di offset dari sini ke sini itu 11 derajat mencapai elevasi MAN. Nah, maka diperolehlah panjang apronnya gitu. Kemudian untuk bagian kelak-keloknya ini berdasarkan curve line-nya yang tadi itu yang saya bilang dari 1 sampai 5 itu dibatasi sampai mana itu kalau bisa dibuat lebih kelak-kelok jadi lebih panjang dan lebih aman, karena kalau lurus aja itu jatuhnya lebih pendek dan kategorinya tidak aman, karena semakin panjang itu besar hambatannya itu besar, jadi
tekanan airnya itu kecil gitu. Eh, Segitu yang saya pahami dari untuk sketsa apron ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Untuk nanti saya akan pelajari agar bisa menggambar untuk laporan progres saya. Kita next, yaitu untuk soal kelima. Jelaskan bagaimana tahapan perhitungan tekanan air normal, tekanan air banjir, dan tekanan lumpur, dan jelaskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam perhitungannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari perhitungannya, yaitu pertama memahami tekanan dan gaya-gaya yang mungkin eh, ada pada tiap kondisi. Mohon maaf, di sini saya ada kesalahan penulisan. Kemudian yang kedua, memahami bagaimana bentuk gaya atau tekanan yang terjadi, apakah segitiga atau persegi panjang. Yang ketiga, menguasai bagaimana perhitungan luas. Keempat, menguasai bagaimana perhitungan berat. Dan kelima, menguasai bagaimana perhitungan momen. Nah, untuk perhitungan-perhitungan ini ada pada progres setelah apron, dan berdasarkan jadwal progres itu belum mencapai perhitungan di nomor 5 ini. Sehingga saya di sini menggunakan perhitungan dari contoh cutting yang Ibu berikan, yaitu pada laporan Kakak Agung Pras di sini. Tapi saya tetap memahami bagaimana cara mencoba memahami bagaimana cara perhitungannya agar saya dapat menjelaskan dalam presentasi ini. Nah, yang pertama itu kita mencari tekanan air normal atau titik B, yang dimana diketahui gamma airnya itu 1 ton per meter kubik. Kemudian kita dari yang diketahui ini kita dapat menghitung PA1 atau gaya air normal pada arah horizontal. PA1 rumusnya 1/2 dikali gamma air dikali H kuadrat. Nah, H ini diperoleh dari perhitungan sebelumnya di laporan kakaknya, sehingga diperoleh PA1 itu 9,245 ton. Kemudian, mohon maaf, di sini saya juga salah ketik, harusnya PA2 itu gaya air normal pada arah vertikal. Saya belum menggantinya, mohon maaf Ibu dosen. Nah, PA2 itu sama dengan B dikali H dikali gamma air, sehingga diperoleh PA2-nya itu 4,906 ton, yaitu gaya vertikal. Nah, hasil ini dimasukkan ke dalam tabel Excel, yang dimana tabel ini merupakan perhitungan momen akibat air normal. Pada PA1 itu diketahui untuk B-nya itu 4,3 dan H itu 4,3 berdasarkan ketentuan atau perhitungan sebelumnya. Gamma akhirnya itu 1. Nah, beratnya itu berdasarkan ton, karena dia horizontal, dia masuk ke kolom horizontal yaitu 9,245. Karena horizontal itu merupakan arah Y, jadi pada lengannya itu masuk ke kolom Y, yaitu 4,103. Nah, kemudian diperoleh momen terdiri dari MR dan MO. Karena dia horizontal, dia masuk ke MO, yaitu 37,932. Ini diperoleh dari 9,245 dikali 4,103. Dan selanjutnya kita mencari PA2. Mohon maaf, untuk Y-nya itu 4,103 diperoleh dari eh, perhitungan. Kemudian kita lanjut ke PA2, yaitu B-nya itu diketahui 1,41
dan H-nya itu 4,3. Nah, di sini karena dia PA2-nya itu vertikal, jadi masuk ke V, proton V itu 4,906. Dan untuk lengannya itu masuk ke X karena kalau vertikal itu arahnya X itu 6,829. Ini diperoleh dari eh, 4,3 itu dijumlah dengan 1,141. Next, kita ke momennya. Mohon maaf. Momennya itu masuk ke kategori MR itu 33,505 sehingga diperoleh untuk jumlah berat tonnya itu di sini sesuai dengan perhitungan sebelumnya 4,906 dan 9,245. Sedangkan untuk jumlah momennya itu untuk MR 33,505 dan MO itu 37,932. Selanjutnya, pada sketsa tekanan akibat air normal yang tadi, ini sketsanya diperoleh dari contoh juga, contoh cutting juga. Nah, di sini eh, saya belum bisa menjelaskan secara detail, tapi yang dapat saya ketahui di sini itu untuk panjang, untuk horizontal itu digambarkan segitiga, dan untuk vertikal itu digambarkan persegi. Nah, di sini itu lebarnya itu berdasarkan yang air menekan ke bawah karena air diam itu dia mempunyai, selain air itu selain dia mendorong, saat dia diam itu dia memberikan tekanan. Makanya tanda panahnya ke bawah. Jadi sini mendorong, di sini menekan. Di sini berdasarkan horizontal karena segitiga, di sini vertikalnya. Next. Selanjutnya kita menghitung tekanan air banjir atau flood yang titik tinjau di titik B dengan perhitungan gaya akibat tekanan banjirnya melalui rumus seperti di slide dari PF1 sampai PF5. Rumusnya itu PF1 /2 kali gamma air dikali H kuadrat. PF2-nya itu sama dengan B dikali H dikali gamma air dan seterusnya. Sampai ke bawah. Nah, karena kita sudah memperoleh perhitungannya, selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel perhitungan momen akibat air normal. Berdasarkan data-data dari perhitungan, diperoleh jumlah atau totalan momennya, yaitu MR itu dari sini dijumlahkan sampai ke bawah, dari 33,510 sampai 5,879, memperoleh 56,421. Selanjutnya, MO itu 37,932 ditambah 34,058 itu 71,990. Untuk sketsanya seperti ini. Di sini selain terdapat horizontal, vertikal, terdapat juga eh, vertikal tambahan dan horizontal tambahan di bagian kanan. Kita lanjut pada tekanan lumpur dengan titik tinjau di titik B. Di sini diketahui gamma lumpur itu 2,65 ton per meter kubik, etanya itu 30%, maaf, derajat, dan KA-nya itu dengan rumus tan kuadrat dikali 45 derajat dikurang theta per 2 sama dengan 0,33. Nah, selanjutnya dihitung PL1 dengan rumus 1/2 KA dikali H2 dikali gamma lumpur. Nah,
berdasarkan rumusnya dan angka-angkanya dimasukkan ke dalam rumus, diperoleh 8,166 ton gaya horizontal untuk PL1, kemudian PL2 itu KA dikali B dikali H dikali gamma lumpur. Datanya juga dimasukkan ke dalam rumus, diperoleh 13,002 ton. Untuk PL2 ini adalah gaya vertikal. Adapun keterangan dari parameter ini yaitu gamma lumpur itu berat volume lumpur, θ sudut gesek dalam, dan K itu tekanan lumpur aktif. Nah, perhitungan ini dimasukkan ke dalam tabel, yaitu tabel perhitungan momen akibat, mohon maaf, di sini saya lupa mengganti, harusnya akibat tekanan lumpur, bukan air normal. Nah, diperolehlah mohon maaf, diperolehlah dari PL1 dan PL2-nya itu jumlah momennya itu MR 87,113 dan MO-nya itu 32,871. Nah, untuk yang terkena akibat lumpur, sketsanya seperti ini. Itu dari contoh laporan cutting. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk jawaban ujian tengah semester perancangan irigasi dan bangunan air. Mohon maaf jika banyak salah kata dan mungkin belum sempurna untuk jawaban saya, Bu. Untuk selanjutnya saya akan memperbaiki dan memahami lebih dalam terkait perhitungan-perhitungan dan gambarnya agar bisa lancar dalam menyusun laporan perancangan IRBANG. Untuk itu saya ucapkan sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Santi.